Welcome to my channel. Ya, halo, salam sehat, selamat hari Senin dan selamat datang di channel Bung Harpa, saluran yang menjadi telinga dan juga mata pecinta sepak bola Indonesia. Ya teman-teman semua, di edisi kali ini kita tinggalkan dulu untuk sementara ini topik yang gontai-gontai. Kita akan kembali ke tubuh skuad Garuda. Kita akan membahas ada dua topik utama yang cukup hangat. Satu soal Tom Hai yang akhirnya kembali mendapatkan klub dan juga mendapatkan minute play di hari Minggu kemarin, dan juga tentunya yang lagi viral dalam 6 dan 10 jam terakhir, ya siapa lagi kalau bukan Rafael Strijk yang mendapatkan klub keduanya di musim ini. Ya, tapi kita akan tinggalkan dulu di bagian belakang nanti soal Rafael Strijk. Kita akan kembali membahas soal Prof Tom ya, yang akhirnya kita semua tahu berlabuh di Almer City. Kabar ini kita terima tidak lama setelah international break. Jadi agennya memang bekerja dengan baik. Dan kemarin di pertandingan menghadapi Heracles Almelo itu Prof Tom mendapatkan minute play. Dia turun di menit ke-64. Dia dapat sekitar 25 sampai 30 menit lah di pertandingan kemarin. Dan mungkin boleh dikatakan lumayan sukses ya, karena timnya ini agak lumayan terpuruk, ada di papan bawah, ada di peringkat ke-17 dari 18 anggota Eredivisie. Dan sejauh ini belum mendapatkan kemenangan. Jadi setelah 3 kali berturut-turut kalah, kemudian di 2 laga terakhir Almer berhasil imbang 2 kali, termasuk saat Tom Hai tampil kemarin ya, walaupun nggak dari awal tapi lumayan. Artinya ini menunjukkan satu, ya dia memberikan kontribusi yang cukup, paling nggak membawa 1 poin dari lewatannya, dan yang kedua kondisinya fit ya, karena kalau kita ingat pertandingan lawan Australia dia ditampilkan hanya di pertengahan babak kedua. Memang kelihatannya dia ada masalah ketika menghadapi Arab Saudi di Jeddah, sehingga dia hanya bermain sekitar 1 jam sebelum akhirnya ditarik keluar, dan lawan Australia tadi tidak bermain full. Jadi kita senang Tom Hai adalah pemain terakhir yang musim ini akhirnya mendapatkan klub setelah Marcelo Ferdinand akhirnya bergabung dengan Oxford United dan juga Rakrot Ortmangun dengan FC Dender ya. Itu semoga Tom bisa menjaga Almer City dari degradasi paling enggak ya. Saat ini ada di peringkat ke-17. Itu dia dari Tom Hai. Dan yang kedua adalah inilah yang kalian tunggu-tunggu, yaitu Rafael Strijk. Rafael Strijk akhirnya berlabuh di Brisbane Roar. Ini adalah anggota dari A-League atau Australian League. Memang kalau kita lihat sedikit ke belakang, penampilan dari Rafael Strijk di awal-awal musim ini cukup menjanjikan. Ya, dia mendapatkan sejauh ini 3 kali penampilan ya, walaupun belum mencetak gol, tapi kemudian di 1 dan 2 laga terakhir dia agak tersingkir ya, tidak lain dan tidak bukan karena kedatangan dari striker asal Irlandia Utara ya. Ini tim dari Inggris Raya ya, atau Irlandia Utara, yaitu Lee Bonis. Lee Bonis ini memang the real target man, dan ini membuat akhirnya mungkin Rafael Strijk dan agennya juga mempertimbangkan untuk mencari klub lain yang lebih bisa memberikan dia tempat reguler. Ya, ini seperti istilah mengalah untuk menang. Dalam beberapa kesempatan gue selalu mengatakan kadang mendingan berada di klub yang agak sedikit lebih di bawah tapi kemudian dapat reguler main, daripada lu berada di klub yang besar tapi nggak dapat minute play sama sekali atau sedikit ya, bahkan padahal usianya masih muda. Ya, lain kalau memang sudah afkir, sudah tua ya, hanya mungkin akan hanya untuk mendapatkan gelar atau mungkin mendapatkan klub dan gaji. Tapi pemain seperti Rafael Strijk yang masih relatif sangat muda ya, masih berusia 21 tahun, ini lebih baik mencari tim yang bisa memberikan mereka atau dia minute play yang reguler. Dan ini menarik teman-teman semua ya, kalau kita lihat sedikit profil dari Brisbane Roar ini, ternyata sangat kuat hubungannya dengan Rafael Strijk dan dengan Indonesia juga mungkin ya, dan juga dengan Sintayong, karena dulu saat namanya masih Queensland Roar itu Sintayong pernah menjadi asisten pelatih di sana tahun 2005 sampai 2008. Jadi saat itu masih namanya Queensland Roar, dan ini juga sering disampaikan atau ditanyakan oleh wartawan, terutama waktu kita di Piala Asia U23 kemarin ya di Qatar sebelum lawan Australia. Itu salah satu media juga ada yang bertanya soal pengalaman dia di Australia seperti apa, termasuk juga kemarin sebelum lawan Australia juga wartawan ada yang bertanya soal ini, pengalaman yang bersangkutan atau Sintayong di Australia. Jadi dan
Ya tentunya ini pasti juga ada hasil komunikasi ya, antara Rafael Strijk dengan Sintayong untuk bertanya bagaimana sepak bola di Australia, dan Sintayong pasti tahu betul ya karena dia di sana kalau nggak salah sebagai pemain juga, pemain pelatih yang pasti dia 3 tahun menghabiskan waktu di sana, jadi sedikit banyak pasti tahu atau bisa memberikan informasi insight kepada Rafael Strijk. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya ini adalah milik dari klub ini, milik dari keluarga Bakri. Ya, ini sekali lagi terlepas dari apapun itu, terlepas dari informasi apapun yang kita tahu, tapi kita lihat ya inilah salah satu orang Indonesia juga di kasus ini ya, yang memberikan kontribusi ya, memberikan rumah bagi para pemain, bagi pemain Indonesia dalam hal ini Rafael Strijk ya, untuk menunjang karir dia dan juga tentunya mudah-mudahan di tim nasional juga terjaga ya, kalau dia bisa mendapatkan klub main reguler tentunya ini akan lebih baik ya. Oke, dan yang terakhir adalah sedikit gue mau cerita soal sejarah klub ini, teman-teman. Ini menarik. Ya jujur gue baru ngeruting setelah dapat info soal Rafael Strijk merapat ke Brisbane Roar. Ternyata ini dulu namanya itu FC Hollandia, teman-teman. Ya, di sekitar tahun 57 sampai 70-an itu namanya Hollandia FC. Ya, karena memang sepak bola kita tahu di Australia itu dibawa oleh para imigran. Ada yang dari Kroasia, ada yang dari Italia. Kalau kita ingat dulu Mark Bresciano itu orang keturunan Italia. Mark Schwarzer itu kiper dari Australia yang juga di Chelsea sempat, itu keturunan Jerman. Mark Viduka itu keturunan Kroasia, dan banyak lagi para pelaku sepak bola di sana itu yang memang membawa dari negara asal mereka. Termasuk juga tentunya Brisbane Roar ini yang dulu namanya adalah Hollandia FC, yang didirikan oleh imigran Belanda pada tahun 57 sampai akhirnya tahun 70-an dirubah ya untuk lebih melokalkan. Ini akhirnya namanya Brisbane Roar. Jadi ini sedikit menarik, latar belakang dari Brisbane Roar itu juga ada hubungannya erat dengan Rafael Strijk yang ada keturunan Belandanya, ada hubungan dengan Sintayong yang juga menjadi pelatih dari Indonesia. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini menarik karena juga nanti akan banyak gua rasa diaspora Indonesia di Brisbane ya, di Brisbane atau mungkin sekitar Australia yang mungkin punya alasan untuk menonton Elik, terutama Brisbane Roar yang ada Rafael Strijk. Ya, kita berharap sekali lagi yang bersangkutan bisa main reguler supaya dia bisa lebih kembali mematangkan touch-nya sehingga bisa memberikan vibes-nya ke tim nasional kita lebih baik lagi. Alright, mungkin itu dulu ya terkait dengan dua topik ringan, straight news saja. Mungkin kalian silakan share di kolom komentar. Mungkin kalian punya informasi soal klub ini atau mungkin sejarahnya yang ada hubungannya dengan kepindahan Rafael Strijk ke Brisbane Roar. Feel free untuk meninggalkan komentar kalian di bawah. Terima kasih juga kalian yang udah selalu mendukung channel ini. Dan seperti biasa, gue berharap kalian dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Terima kasih dan sampai ketemu di edisi yang berikutnya. Bye-bye.